Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirda Wagianti, Stambuk G701-18131 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diare dan golongan obat-obat diare. Yang pertama, diare sendiri adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, sehingga orang yang mengalami diare akan terjadi perubahan frekuensi yang disertai feses yang lebih encer dari biasanya. Untuk penyakit diare biasanya berlangsung selama beberapa hari dan sembuh tanpa adanya pengobatan. Akan tetapi ada pula penyakit diare yang berlangsung selama berminggu-minggu. Atas dasar itulah penyakit diare itu digolongkan menjadi dua, yaitu penyakit diare kronik dan penyakit diare akut. Untuk penyakit diare akut biasanya berlangsung kurang dari 2 minggu, dan untuk penyakit diare kronik biasanya berlangsung hingga 2 minggu. Kemudian tanda dan gejalanya biasanya ditandai dengan feses yang encer, kram perut, nyeri perut, kembung, dan lain-lain. Nah, untuk penyebabnya sendiri biasanya disebabkan oleh infeksi virus, rotavirus, infeksi bakteri atau parasit, alergi makanan, dan reaksi negatif terhadap obat-obat. Nah, adapun golongan obat-obatnya itu yang pertama, untuk memusnahkan bakteri penyebab penyakit digunakan obat sulfonamida atau antibiotik. Untuk terapi simptomatis dengan tujuan menghentikan diare itu seperti loperamid untuk menekan gerakan peristaltik usus. Ada juga spasmolitik, yaitu zat yang dapat melemaskan kejang-kejang di otot atau nyeri perut, misalnya atropin sulfat. Ada juga zat penekan peristaltik, yaitu oxypansia. Ada juga antikolinergik untuk menghambat timbulnya efek akibat susunan saraf parasimpatis. Dan ada juga antigensia, yaitu untuk menciutkan selaput lendir. Dan yang terakhir ada abdomensia, yaitu untuk mengaktifasi efek toksin dari bakteri yang menyebabkan terjadinya diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Putri Amalia, Stambuk G701-18172. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan oleum recini pada percobaan ini dan fungsi dari norit. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan oleum recini. Penggunaan oleum recini digunakan pada percobaan ini sebagai penginduksi diare, yang dimana oleum recini ini akan diinduksikan kepada hewan uji yang akan menghasilkan feses secara berlebihan dan berkonsentrasi tinggi dengan bentuk feses yang cair. Nah, adapun fungsi dari norit, yaitu norit bermanfaat untuk mengobati keracunan dan gangguan pencernaan seperti diare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rentoni Marbon, Stambuk G701-18066. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua obat pada percobaan ini, yaitu loperamid dan norit. Yang pertama saya akan menjelaskan loperamid. Indikasi dari loperamid yaitu adalah diare akut dan diare kronik. Adapun untuk dosisnya, dewasa dosis awal 4 mg, lalu 2 mg setelah masing-masing tinja dilepas. Dan dosis biasa 6-8 mg per hari. Maksimalnya 12 mg per hari. Dan dosis kronisnya sebagai oral, awalnya 4-8 mg per hari. Dan dalam dosis terbagi maksimum 10 mg setiap hari. Adapun kontraindikasinya, yaitu kondisi ketika penghambatan peristaltik,
harus dipisahkan, misalnya konstipasi. Kita lanjut ke mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja dari loperamid yaitu agonis berikatan dengan peristaltik opioid langsung di dinding sel usus pada usus seluler dan longitudinal sehingga mengurangi peristaltik dan memperpanjang waktu transit, sehingga meningkatkan penyerapan air dan elektrolit. Adapun efek sampingnya yaitu konstipasi dan tinja berdarah. Dan golongan obat dari loperamid yaitu adalah obat bebas. Baiklah, kita lanjut kepada obat yang kedua yaitu norid. Adapun indikasi dari norid yaitu adalah keracunan dan gangguan saluran pencernaan. Adapun untuk dosisnya dewasa 2-10 gram sebagai dosis tunggal. Adapun mekanisme kerjanya yaitu adalah menghambat penyerapan zat-zat tipe benzoid melalui absorpsi sebagai pencahar dan penambahan sorbitar membedakan lingkungan. Selain itu, hasil menggunakan sorbitar, asam empedu yang dihasilkan oleh kadar kolesterol relatif lebih rendah. Dan adapun efek sampingnya yaitu abstrak usus, dehidrasi, dan hipotensi. Adapun golongan obat dari norid yaitu adalah obat bebas. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Lestari, stambuk G701-18095. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja pada percobaan ini. Yang kita butuhkan itu 2 ekor tikus, oleum ricini, obat loperamid, norid, dan NaCMC 0,5%. Pertama-tama tikusnya itu kita timbang terlebih dahulu. Kemudian kita berikan oleum ricini sebanyak 2 mili secara oral. Cara kerja pemberian secara oral itu kita jepit leher tikus di antara jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian kita tahan kaki dan tangannya hingga tidak terjadi pergerakan, dan ekor tikus kita letakkan di sela jari kelingking. Lebih bagusnya itu kita ukur terlebih dahulu sondenya hingga pas di saluran pencernaannya. Kemudian kita masukkan sonde melalui samping mulut tikus, lalu kita arahkan ke atas, lalu kita dorong perlahan-lahan, lalu kita tekan dispo yang telah berisi oleum ricini sebanyak 2 mili. Kita tekan, kemudian kita tarik sonde secara perlahan-lahan. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit. Kemudian kita masukkan norid dan didiamkan lagi selama 10 menit. Lalu kita memberikan NaCMC pada tikus 1 dan loperamid pada tikus 2. Kemudian kita diamkan lagi selama 10 menit. Terus kita anestesi dengan menggunakan ether. Lalu diambil bagian ususnya, amati dan diukur usus yang dialiri norid, panjang usus keseluruhannya. Terima kasih.